wabarakatuh. Ketemu kembali di praktikas 3.1 Create Query ya. Di sesi ini kita akan membahas bagaimana kita membuat query berdasarkan kata-kata tertentu. Ini di poin ini lumayan banyak ya, dari poin soalnya cuma satu saja tapi poinnya lumayan banyak. Dari poin A sampai dengan poin I ya, kita akan coba satu persatu. Oke, langsung saja ya, kita bahas saja. Yang pertama adalah open the access 3.1 database and do the following. Oke, berarti kita diminta untuk membuka dulu aksesnya. Seperti biasa saya sudah simpan di tutor ya, di data ada di tutor. Poin 4 ya, saya lupa, saya belum copy dulu, saya coba cek dulu. Ini ya, saya ambil dulu ke tutor ini dulu ya, saya pindahin ke tutor. Biar tidak ketimpa-timpa ya. Oke. Saya ambil ke sini ya. Di ini dimintanya adalah 3.1 sorry. 3.1 di sesi 13 kalau nggak salah. Ini saya ambil dulu. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, ini saya ambil 3.1. Saya enable content dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Use the simple query wizard to create detailed query that contain all the fields in the campaign expand table. Name the query most access query 1. Choose the option to view information so that you can examine the query results. Oke, berarti kita diminta membuat query menggunakan simple query wizard ya. Kita pilih query wizard, pilih simple query wizard. Oke. Diminta tabelnya adalah tabel campaign expand. Kita ambil dari campaign expand, tabel campaign expand ini ya. Terus juga diminta that contain all the field. Jadi kita diminta ambil seluruh fieldnya. Oke, next. Terus selanjutnya all the field in the campaign expand table. Create detail query ya, create detail query ini. Terus choose the option to view information so that you examine the query result. Oke, ini tinggal next lagi. Nah, kita beri namanya dengan most access query 1 ya. Ini most access query 1 ya. Oke, nah di sini dua pilihan, ada open the query view information, ada modify the query design. Kita cek dulu, di sini dimintanya adalah view information ya, berarti kita pilih yang open the query to view information. Finish. Nah, ini tampilannya. Oke, sudah poin A nya. Yang poin B nya adalah close most access query 1. Use the query designer to create select query. Oke, ini diminta kita close dulu. Terus kita diminta use the query designer, berarti query design. Apa yang dimintanya? To create select query based on the marketing campaign table. Oke, kita diminta diambil dari marketing campaign table 8 ya. Terus add the field campaign ID, country, campaign budget ya. Campaign ID, country, dan campaign budget. Oke.
Terus save the query as MOX axis query 2, convert this query to an update query to increase campaign budget by 10%, close the query. Oke, kita diminta save dulu dengan nama MOX access query 2, kemudian kita convert to update. Nah, update-nya dia diminta to increase campaign budget by 10% ya. Campaign budget 10%. Oke, berarti di sini ada campaign budget, ada tunya ya. Campaign budget berarti increase 10%. Oke, build campaign budget ditambah 10%. Oke. You're omitted to open operator enter by comma without surrounding question mark. Oke. 10, ternyata ini nggak boleh pakai persen ya, berarti kita rubah. Berarti 10% itu adalah tambah 0,1 ya. Increase di sini bertambah kan ya, bertambah ya. Ya betul, 0,1. Oh, bukan 1 koma, bukan titik ya, tapi harus pakai koma ya. Oke, seperti itu. Terus convert the query update query to increase campaign budget by 10%, close the query. Oke, kita save dan kita close. Oke, kita coba cek dulu ya sebelum melanjutkan ke soal yang selanjutnya. Tadi kan dimintanya adalah increase ya, increase campaign budget sebesar 10% ya. Berarti kan sebelumnya adalah 100% kan. Berarti ketika dia harus tambah 10%, maka totalnya menjadi 110%. Nah, itu tadi ada yang salah, berarti bukan ditambah ya. Ini berarti kita harus edit dulu ya. Nah, nanti untuk kasusnya ya, untuk satu ujian, saran saya ketika Anda menghadapi soal yang seperti ini, ketika menurut Anda agak membingungkan ya, ini kan cukup kita perlu menerjemahkan dulu ya. Increase campaign budget by 10% ini kita harus perlu terjemahkan. Jadi kalau menurut Anda ini membutuhkan waktu yang lama, lebih baik Anda bisa loncati dulu ya. Jadi jika Anda ketemu soal yang membutuhkan penalaran gitu ya untuk menerjemahkan soal tersebut, sebaiknya itu dilewat dulu ya, karena nanti menghabiskan banyak waktu. Anda bisa kerjakan soal yang lainnya dulu yang lebih mudah gitu ya. Nah, teman, karena di sini saya melakukan pembahasan, saya harus berurut ya. Oke. Nah, di sini kan kita lihatnya increase ya. Berarti kalau logikanya budget tersebut sudah 100%. Berarti kalau increase 10%, maka total jadi 110%. Maka di sini bukan ditambah ya, tapi dikali ya, dikali sehingga totalnya menjadi 110%. Berarti kalau 110%, maka bukan 0,1 tapi 1,1 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita save dulu. Ini jawabannya berarti 1,1 karena 110% ya. Oke. Selanjutnya kita coba bahas yang soal berikutnya. Use the query designer to create select query based on the campaign expand type, marketing campaign table. Oke, ini ada 3 tabel yang perlu kita masukkan ya. Ini berarti di create query design. Yang pertama campaign expand, marketing campaign.
Satu lagi adalah campaign expand type ya, campaign expand type. Nah, seperti ini. Campaign expand type, campaign expand, dan marketing campaign. Campaign expand type, dan marketing campaign. Oke. Nah, selanjutnya ini di close dulu. Kita baca dulu ini perlahan ya, ini lumayan panjang ya. Add the campaign ID and country field for marketing campaign table. Oke, kita ambil dari marketing campaign table, campaign ID dan country ya. Terus campaign ID dan country for marketing table, then the expand type field from the campaign expand type. Oke, field expand type dari campaign expand type. Terus kita ambil lagi and the amount spent from the campaign expand table. Amount spent campaign table ini ya. Oke, selanjutnya amount spent from the campaign. Oke, save the query as MOS access query 3. Oke, kita save dulu ya. Beri nama MOS access query 3 ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ketentuannya. Run the query to display the record return by the select query. Oke, dipilih tombol run. Nah, ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya now convert this query to a cross tab query. Oke, kita rubah dulu design view lagi ya. Convert to cross tab query. Nah, sekarang kita lihat ketentuan-ketentuannya. Use the amount spent field as value field. Select sum in the total row for the amount spent. Oke, di sini amount spent sebagai value ya. Ya. Cross tabnya sebagai value. Oke. Terus value, use the country field as the row heading field. Country field sebagai row heading field. Row heading. Terus and the expand type field as column heading field. Expand type is column heading field. Terus select the row to amount spent field. Oke, kita lihat tuh, use the amount spent field as value field. Use the country field as row heading fields. And the expand type field the column heading fields. Select sum in the total row for the amount spent field. Nah, ini sudah ya. Ini tinggal apa lagi? Open the task query. Oh, kita cuman tidak perlu ditampilkan ya. Ini tidak ada perintah lain, cuman seperti ini saja. Ini berarti logikanya kita save saja ya. Kita save. Oke. Terus kita mulai open the task query in design view. Oke. Kita cari task query in design view ya. Nah, ini task query design view. Terus open the show table dialog box and add the marketing campaign table to the query. Oke, show table marketing campaign ya, di add. Oke. Marketing campaign sudah dimasukkan. Terus selanjutnya from the marketing campaign table add the counter field to the query and run the query to display the result. Oke, kita diminta untuk memasukkan country field
to the query, country field to the query. Ini to the query ya. Ini sudah masuk ya, country field to the query. Terus berikutnya and then run the query to display the result. Oke, diminta di run. Nah, ini tampilannya sudah ya. Harusnya di paling akhir ada country-nya ini. Oke, sudah betul. Terus open the show table dialog box again and add the employee table to the query. Ini berarti kita diminta harus design view lagi ya. Show table lagi. Kita diminta memasukkan open the show table again and add employee table to the query. Employee table dimasukkan. Terus remove the marketing campaign table from the query. Di sana remove marketing campaign ya, ini di close dulu, ini dihapus ya, remove table saja seperti ini. Terus join the task and the employee table by using employee ID and assign to field. Oke, kita diminta untuk menghubungkan ya employee ID dengan join the task and the employee table using the employee ID and assign to ya, assign to employee ID dengan assign to. Di sini harusnya ada assign to ya. Nah ini ya, ini berarti tinggal di join sini ya, tinggal klik join. Oke, tinggal lihat joinnya apa ya. Open again from variable join. Oke, add the assign to field to the query. And then run. Kita cuma diminta sudah joinnya default saja ya, tinggal masukkan assign to the query sudah. Terus add to the query and then run the query to review the result. Run the query-nya nih ya. Terus apalagi, use the option in the join properties dialog box to create an outer join that show all the record from task table. Berarti kita harus merubah joinnya. Kemudian kita diminta untuk menjalankan run the query again to view how the outer join change the query results. Oke, kita cek dulu. Ini ada assign to-nya ini ya. Ini kita design view kembali, kita klik di join-nya, pilih join properties. Nah, yang dilihat adalah yang all record. Di sini adalah all the record from the task table. Berarti kita pilih yang all record from the task table, ini yang nomor 3. Oke, terus kita jalankan kembali sehingga muncul seperti ini tuh, mengulang ya. Kita kelihatan bahwa ada beberapa data yang mengulang ya. Berarti kita ketahuan bahwa ada data tersebut pada pada tasnya mengulang di mana saja gitu ya. Oke. Terus run the query to view how the outer join change the query result. Oke, sudah ya. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Memang ini cukup lumayan rigid ya, lumayan banyak yang harus dikerjakannya. Saran saya mungkin harus lebih hati-hati untuk soal-soal yang seperti ini, apalagi untuk query ini cukup detail ya, banyak sekali perintah yang harus dikerjakannya. Jadi kita harus baca persatu, jangan sampai ada yang terlewat, karena salah satu terlewat tentu akan mengurangi nilai ya. Oke, untuk pembahasan praktikas 3.1 seperti itu ya. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.